salam dan bahagia. Halo, perkenalkan nama saya Happy Bertalina, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan penjabaran dari tugas kelompok dalam ruang kolaborasi modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi adalah gambaran dan cita-cita besar kita dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi yang sudah saya lakukan, maka saya merumuskan salah satu visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis melalui kegiatan literasi. Beranjak dari visi tersebut, maka saya merumuskan prakarsa perubahan yang saya akan lakukan dan saya harapkan terjadi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah menumbuhkan kembali budaya literasi siswa melalui kegiatan teman bercerita di kelas 4D SDN Klender 10 pagi. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, maka saya menggunakan kanvas rancangan implementasi model inquiry apresiatif atau BAKJA sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan demi kegiatan. Adapun BAKJA itu sendiri terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Langkah pertama adalah buat pertanyaan. Adapun pertanyaan yang saya rumuskan adalah: pertama, apa tujuan dari kegiatan teman bercerita? Yang kedua, siapa saja yang melaksanakan kegiatan teman bercerita? Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan teman bercerita? Adapun tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama adalah merumuskan tujuan dari kegiatan tersebut, yaitu kegiatan teman bercerita bertujuan untuk meningkatkan motivasi berliterasi bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik dan wali kelas 4D melaksanakan kegiatan tersebut bersama-sama. Dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara berbagi cerita dari buku yang sudah dibaca kepada peserta didik lainnya. Langkah selanjutnya adalah A, ambil pelajaran. Setelah melakukan kegiatan tersebut, adapun pertanyaan yang saya rumuskan adalah bagaimana respon peserta didik saat melaksanakan kegiatan tersebut? Apa hal positif dari kegiatan teman bercerita? Dan yang terakhir adalah apa hal yang dapat ditingkatkan dari kegiatan tersebut? Adapun tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama adalah melakukan refleksi dengan peserta didik. Lalu dapat juga melakukan observasi langsung atau diskusi kelas, wawancara dengan murid, melakukan kuesioner atau memberikan kuesioner dan survei, dan juga mendaftarkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Langkah ketiga adalah gali mimpi. Adapun pertanyaan yang saya rumuskan adalah yang pertama, bagaimana profil peserta didik yang diharapkan terjadi? Yang kedua, apa saja faktor yang mendukung terwujudnya mimpi atau harapan tersebut? Yang dalam hal ini, saya mengharapkan atau saya memimpikan murid yang mandiri dan juga bernalar kritis dalam berliterasi. Yang ketiga adalah apa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai mimpi dan harapan tersebut. Adapun tindakan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan refleksi pembelajaran, kemudian mendaftarkan hal-hal baik yang diharapkan terjadi seperti terwujudnya murid yang mandiri dan bernalar kritis melalui kegiatan literasi. Yang kedua adalah mendaftarkan faktor pendukung di kelas seperti adanya jam pembiasaan ataupun jam-jam kosong setelah mengerjakan tugas-tugas. Lalu juga mendapat dukungan dari kepala sekolah dan juga orang tua. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan rekan sejawat.
kemudian mencari contoh aksi nyata dari kegiatan literasi dari berbagai sumber ataupun media, seperti melakukan lomba bercerita atau berdongeng di kelas 4D. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang saya rumuskan adalah yang pertama, kapan pelaksanaan kegiatan lomba bercerita? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah melakukan lomba bercerita? Dan yang terakhir adalah bagaimana kriteria penilaian kegiatan tersebut. Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, menentukan jadwal kegiatan. Pada kegiatan ini, saya menentukan tanggal 17 sampai 21 Juli 2023 sebagai waktu pelaksanaan dalam kegiatan lomba bercerita. Kemudian saya melakukan diskusi dengan peserta didik dan orang tua dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kemudian setelah itu menetapkan langkah pelaksanaan kegiatan tersebut seperti membuat jadwal kegiatan dan yang terakhir membuat rubrik penilaian. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Dalam langkah terakhir ini saya merumuskan beberapa pertanyaan seperti siapa yang terlibat dalam memantau jalannya kegiatan lomba bercerita. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk apresiasi dari kegiatan lomba bercerita yang dilakukan. Dari pertanyaan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat saya lakukan untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di kelas ini. Seperti menentukan 2 juri, 1 dari guru, 1 juga dari orang tua. Yang kedua adalah menentukan bentuk apresiasi yang tepat yang dapat dilakukan bagi 3 murid terbaik dalam lomba bercerita tersebut. Demikian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.